Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dong Tian, Salam Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizka Priyanti. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Nah, baiklah, kali ini saya akan menceritakan mengenai Kampung Arab Al-Munawwar. Nah, pastinya kalian ada yang tahu dan juga ada yang belum tahu nih, apa sih Kampung Arab Al-Munawwar dan di mana letaknya, dan juga ada apa saja di Kampung Arab tersebut. Baiklah, simak baik-baik ya, jangan skip. Kota Palembang terdiri atas 4 suku dominan, yakni Cina, Padang, Jawa, dan Arab. Dulu pemerintah kolonial Belanda mengelompokkan tempat tersebut dengan tujuan memudahkan dalam pengawasan, seperti suku Cina di Kampung Kapitan dan suku Arab di Kampung Al-Munawwar. Kampung Al-Munawwar atau biasa disebut juga Kampung Arab awalnya adalah kampung yang tertutup. Tidak sembarang orang bisa masuk ke perkampungan ini, apalagi bertatap muka dengan perempuan-perempuan asli Kampung Al-Munawwar, sebab sudah menjadi budaya dan mereka untuk tidak bertemu dengan orang yang tidak satu keturunan. Kampung Arab Al-Munawwar terletak di Jalan KH Al-Azhari, Lorong Al-Munawwar, 13 Hulu, Kota Palembang, tepat di sisi Sungai Musi dan tidak jauh dari Jembatan Ampera. Di Jembatan Ampera, Anda bisa berkendara melewati jembatan dari sisi Ilir menuju sisi Ulu Palembang. Kampung di Sumatera Selatan yang menarik bukan hanya karena tergolong tua, destinasi wisata ini nilai sejarahnya juga tak luput dari perhatian masyarakat. Desa wisata yang terletak di tepi Sungai Musi yang disebut laut atau laut oleh masyarakat, kampung ini memiliki banyak kejutan dan pesona tersebut. Nah, di kampung ini terdapat berbagai keturunan, di antaranya ada keturunan Assegaf, Al-Habsyi, Al-Ka'ab, Hasni, dan Sahab. Kampung yang menjadi pusat wisata ini pada tahun 2018 sempat diubah dengan menarik untuk menonjolkan wisata di daerah sana. Pada ajang Asian Games 2018, kampung ini diubah untuk lebih memperkenalkan etnis dan budaya keturunan Arab di lingkungan masyarakat. Namun, sejak ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah, wisatawan pun boleh masuk dan berkeliling di kampung yang usianya sudah ratusan tahun ini. Jika menggunakan mobil, Anda akan melalui pintu masuk sebuah gang kecil yang hanya muat satu mobil, lalu akan berujung di sebuah lapangan besar tempat memarkirkan kendaraan. Tiket masuk ke Kampung Al-Munawwar ini hanya 3.000 per orang, sudah termasuk biaya parkir. Kampung Al-Munawwar juga bisa diakses melalui Sungai Musi, yakni menggunakan dermaga di Benteng Kutha Besar. Jaraknya tak jauh, hanya sekitar 10 menit perjalanan. Di Kampung Al-Munawwar terdapat 18 bangunan yang seluruhnya terbuat dari kayu, dan 8 bangunan diantaranya telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Bangunan tertua berada di dekat area parkiran, yaitu rumah gudang dengan usia lebih dari 300 tahun. Di kampung ini tinggal 64 kepala keluarga yang merupakan generasi ke-7 dan ke-8 dari Abdurrahman Al-Munawwar, ketua pertama di kampung ini yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Kampung Arab tidak hanya ada di Surabaya, namun di Palembang juga ada, mempunyai kampung yang dihuni oleh penduduk yang datang dari Timur Tengah. Kampung ini sudah ada ketika Belanda saat itu menduduki Indonesia. Nama kampung ini konon diambil dari tokoh sepuh Habib Hasan Abdurrahman Al-Munawwar yang kemudian menjadi pemimpin setelah Belanda melakukan pendekatan pada etnis Arab, dan dia diberi pangkat kapten dan wafat pada tahun 1970. Beberapa sumber menyatakan bahwa kampung ini terdiri dari 30 kepala
kepala keluarga yang merupakan keturunan dari Arab dengan ciri khas wajah mereka. Desa wisata Kampung Arab Al-Munawwar ini berada di sepanjang Sungai Musi, baik di bagian hilir maupun hulu, tepatnya di kawasan 13 Ulu. Keunikan utama yang membuat penasaran wisatawan datang ke sini adalah bangunannya. Nah, ada 8 rumah yang menjadi cagar budaya di sini sudah sekitar lebih dari 300 tahun. 8 rumah yang sudah lebih dari 2 abad bertahan ini tidak hanya kokoh, tak termakan zaman, dan bahkan masuk ke dalam cagar budaya. Karena secara rutin demi menjaga kearifan lokalnya, ciri khas rumah ini juga yaitu dicat putih bercampur hijau, ungu, dan merah jambu. Bangunan tersebut juga masih mengandalkan arsitekturnya yang khas dan unik. Setiap rumah memiliki desain ornamen Timur Tengah atau pengaruh Eropa yang masih asli dan klasik. Selain itu, terdapat gaya rumah dengan pengaruh dari daerah lain di Indonesia seperti ada yang berbentuk limas, rumah adat Sumatera Selatan. Kampung ini terkenal juga dengan lorong yang cantik dan tua, jendela dan pintunya berukuran besar. Nah, ada 8 bangunan yang termasuk ke dalam cagar budaya, antara lain rumah kembar adat dibangun akhir abad 18. Nah, rumah ini merupakan dari rumah dengan bentuk yang sama yang saling berhadapan, posisinya menghadap ke Sungai Musi, dan terdapat lapangan luas sebagai pemisah dengan rumah yang sama menghadap ke utara. Nah, rumah ini berdinding bata sedangkan lantai 2 berdinding kayu. Di lantai atas bagian muka rumah ini terdapat 3 jendela yang ukurannya menyerupai pintu. Sedangkan di sisi kiri dan kanan terdapat jendela yang berukuran sekitar seperti tinggi dinding rumah kembar darat sebelah selatan. Ini merupakan rumah yang lebih dahulu dibangun dibanding sebelah utara. Rumah kembar darat memiliki ruang terbuka di bagian belakangnya. Teras terbuka terletak di muka lantai bawah. Teras ini beratapkan lantai atas. Di teras bagian kiri terdapat tangga sebagai jalan dari lantai bawah ke lantai 2 dan sebaliknya. Nah, rumah kembar darat ini merupakan rumah keempat yang dibangun dan diperuntukkan bagi putra keempat Abdurrahman Al-Munawwar, yaitu Al-Habib Hasan Al-Munawwar. Dan yang kedua ada rumah tinggi rumah darat Al-Munawwar, dibangun pada abad 18. Rumah yang letaknya berhadapan dengan rumah tinggi berbentuk limas dan berbahan kayu secara keseluruhan. Bentuk lantainya bertingkat kekijing dengan bagian-bagian lantai menyerupai rumah limas Palembang. Demikian pula bentuk atapnya berupa piramid terpendam, namun bagian pagar tenggalung tidak memakai kisi-kisi. Sebagai gantinya, bagian ini diberi dinding papan. Berbeda dengan rumah limas, bangunan ini tidak memakai 2 tangga di bagian muka rumah. Sebagai gantinya dipakai tangga berbahan batu yang terletak simetris di bagian depan. Nah, rumah ini diperuntukkan untuk yang dibangun oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Munawwarnya. Pertamanya Al-Habib Muhammad Al-Munawwar. Dan yang ketiga ada rumah tinggi dan dibangun pada akhir abad 17. Rumah ini sangat unik karena terbentuk rumah gudang, lantai tidak bertingkat tetapi memakai atap limas. Rumah ini berdinding kayu dan bertiang kayu dan terbagi atas 3 ruangan, yaitu bagian depan, tengah, dan belakang. Nah, bagian depan ini berupa teras terbuka yang bentuknya memanjang selebar bagian muka rumah. Bagian tengah terdiri atas ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar tidur. Bagian belakang terdiri dari teras terbuka serupa berkilas pada rumah limas, ruang makan dan dapur serta ruang terbuka. Nah, rumah ini rumah yang pertama dibangun oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Munawwar. Nah, rumah
batu dibangun pada akhir abad 18. Rumah batu tampak berbeda dengan arsitektur dan konstruksi rumah lain di Kampung Al-Munawwar. Namun, secara arsitekturnya, ruangan ini mengadopsi struktur rumah dinas. Rumah ini didirikan di atas fondasi bata dan beton yang ditinggikan. Struktur rumah yang berbentuk persegi panjang ini seperti rumah lainnya terdiri atas dua bangunan yang dihubungkan oleh ruang terbuka di bagian tengah. Bangunan di depan terdiri atas teras tertutup, ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar tidur. Bangunan bagian belakang terdapat ruangan seperti dapur dan ruang makan. Rumah ini menjadi tempat berlindung semua warga Kampung Al-Munawwar saat berlangsungnya pertempuran 5 hari 5 malam, tepatnya pada tanggal 1 sampai 5 Januari 1947. Dan yang terakhir merupakan rumah kaca yang dibangun pada akhir abad 18. Rumah ini berbentuk rumah gudang pada arsitektur rumah tradisional Palembang. Nah, bentuk panjang dengan elemen kaca menjadi penghias di atas jendela-jendela dan pintu-pintu. Terletak di samping kiri rumah, sehingga bagian muka menyerupai bentuk balkon dengan berbentuk perisai silang, namun ada sedikit penggalan di bagian depannya. Pada bentuk atap ini menyerupai rumah-rumah Indi, kediaman bangsa Eropa yang berbahan bata. Saat ini rumah kaca berfungsi sebagai sekolah, yaitu Yayasan Perguruan Islam Al-Kausar. Dengan demikian, sebagian besar bagian rumah, baik lantai bawah maupun lantai 2, telah diubah menjadi ruang kelas. Namun demikian, fungsi asli bagian-bagian rumah ini, kecuali lantai bawah, masih tampak. Bagian depan berfungsi sebagai ruang tamu, bagian tengah terbagi menjadi 2. Bagian pertama terdiri atas ruang keluarga, kamar tidur, dan peruntukan bagian kedua sebagai ruang makan dan dapur. Nah, rumah ini diperuntukkan bagi putra keempat Abdurrahman Al-Munawwar, Hababah Ridwan Al-Munawwar, yang diperistri Al-Habib Alwi bin Sheikh bin Ahmad Assegaf, atau lebih dikenal sebagai Al-Habib Alwi Assegaf. Nah, yang terakhir merupakan rumah kembar laut yang dibangun akhir abad 18. Rumah kembar laut merupakan 2 buah rumah di tepian Sungai Musi yang dibangun bersebelahan dengan bentuk sama, dihubungkan oleh teras garam baik di bagian depan maupun belakang rumah, dan membentuk teras tertutup. Lantai bawah berdinding bata dan lantai atas berdinding kayu. Kedua rumah ini dibangun hampir bersamaan dengan bentuk yang sama di bagian barat. Kedua rumah kembar laut terbagi atas 3 bagian, baik lantai bawah maupun atas. Di lantai bawah terdapat teras terbuka di bagian depan. Bagian tengah terdiri dari ruang tamu dan ruang tidur. Nah, sedangkan bagian belakang terdapat sebagai ruang makan dan dapur. Dari total 17 bangunan rumah yang ada di kawasan Kampung Al-Munawwar ini, hanya 8 rumah saja yang menjadi cagar budaya. Ke-8 rumah tersebut mulai dari rumah tinggi, rumah kembar laut, rumah limas, hingga rumah batu, dan jumlah penduduk di Kampung Arab ini hanya sekitar 300 orang atau sekitar 30 kepala keluarga. Nah, itulah beberapa bangunan yang termasuk ke dalam cagar budaya di Kampung Arab Al-Munawwar. Nah, umumnya mereka berprofesi sebagai pedagang sekaligus menjadi ustadz penceramah ataupun guru mengaji. Sejarah berdirinya rumah 8 ini dari pendiri Kampung Al-Munawwar, yakni Habib Abdurrahman, yang memiliki 8 orang anak. Jadi saat anak pertama lahir, mereka Habib Abdurrahman mendirikan rumah untuk anaknya. Lahir anak kedua, dibangun kembali sebuah rumah untuk anak yang kedua. Selanjutnya lahir anak kembar, dibuatlah oleh Habib Abdurrahman rumah kembar, dan seterusnya begitu setiap anak yang lahir atau setiap anak dari Habib Abdurrahman dibuatkan rumah olehnya.
Sama halnya seperti masyarakat Melayu, pada umumnya penduduk kampung Arab Al-Munawwar juga memiliki adat istiadat sendiri. Ada yang memang berasal dari keturunan mereka dan ada juga adat istiadat yang sudah membaur menjadi satu dengan masyarakat Melayu. Banyak sekali aktivitas keagamaan seperti nama kampungnya, yakni Kampung Arab. Menurut tokoh masyarakat yang ada di Al-Munawwar mengatakan bahwa banyak sekali aktivitas keagamaan yang diselenggarakan di Kampung Arab dari dulu hingga saat ini. Kampung Al-Munawwar ini buka setiap hari, tetapi kecuali hari Jumat dari jam 9.30 waktu Indonesia Barat hingga jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Bangunan klasik merupakan ciri khas dari kampung Arab ini yang terkenal di kalangan pengunjung. Sore hari menjadi waktu yang tepat untuk menikmati keindahan bangunan menawan ini. Nah, di kampung ini kuliner khas Arab juga terkenal di sini, seperti nasi kebul dari campuran kismis beserta lauk paus seperti gulai kambing, kari kambing, ayam gulai, selado, acar nanas, serta terdapat kedai kopi khas buatan dari kampung ini hingga sambal. Pengunjung akan diajak untuk makan makanan tersebut dengan tradisi makan bersama secara lesehan dengan nuansa Arab. Kampung ini juga terkenal sebagai sekolah agama Islam untuk menimba ilmu agama Islam yang menjadi tiang utama, dan juga untuk hari sekolah di mana hari Jumat merupakan hari libur, namun hari Minggu sekolah tetap berlangsung. Terdapat hal menarik di kampung ini, yaitu tradisi yang tidak memperbolehkan anak perempuan menikah dengan laki-laki dari luar kampung, sedangkan untuk pria diperbolehkan untuk menikah dari luar kampung maupun dalam kampung. Selain itu, aturan untuk penduduk ada juga aturan untuk pengunjung, yakni harus memakai pakaian sopan serta menutup aurat. Bagi yang belum menikah dilarang untuk berfoto berdua serta tidak boleh duduk berduaan. Kegiatan kesenian seperti gambus yang itu adalah salah satu seni tradisional dari Arab yang biasa dimainkan di dalam ruangan tua akan terlihat menonjol pada hari-hari tertentu seperti Maulid Nabi, bulan Ramadan, dan Tahun Baru Islam. Itulah informasi yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan mengenai Kampung Arab Al-Munawwar, yaitu salah satu objek wisata yang ada di Kota Palembang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Nur Safalani wa Mayaspurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.